Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfiana Suci Natasha, NIM S1S1 18067. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 kelas ganjil mata kuliah grafika komputer akan menjelaskan tutorial dalam pembuatan gambar 2 dimensi. Langsung saja. Hal pertama yang kita perlu persiapan yaitu aplikasi Delphi 7. Yang kedua, aplikasi Get Data Graph Digitizer. Dalam aplikasi ini juga sudah harus ada gambar asli yang akan kita buat sebentar. Kemudian yang ketiga yaitu file Excel. File Excel ini berisi titik-titik garis atau gambar yang akan kita buat sebentar. Jadi sebentar kita tinggal copy paste. Kemudian yang terakhir yaitu website Color Picker Online. Website tersebut nantinya akan berguna dalam proses pewarnaan. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam, NIM S1S1 18001. Saya dari kelas ganjil ingin menjelaskan mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu kita ketahui dalam Delphi 7. Adapun fungsi yang kita gunakan yaitu yang pertama yaitu Canva Pen Color. Di mana Canva Pen Color ini dia fungsinya untuk menentukan warna garis. Sedangkan RGB ini dia berfungsi untuk format warnanya. Sedangkan Canva Brush Color ini dia fungsinya untuk warna garisnya. Sedangkan Canva Polygon ini dia berfungsi untuk membuat banyak persegi. Sedangkan poin-poin ini berfungsi untuk mengambil titik yang diambil dari aplikasi yang kita pakai selanjutnya. Mungkin itu saja hal-hal yang penting yang harus kita ketahui dalam Delphi 7 untuk selanjutnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, saya Klasul Amal, NIM S1S1 18021 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikut adalah beberapa file yang perlu kita ketahui sebelum menggambar. Yang pertama adalah file JPEG atau file gambar yang akan kita jiplak atau kita gambar. Yang kedua adalah aplikasi Microsoft Excel, di mana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini kita bisa menampung data-data atau koordinat-koordinat yang telah kita dapatkan dengan memakai aplikasi Get Data. Selanjutnya ada aplikasi Get Data, di mana aplikasi Get Data ini memungkinkan kita untuk mendapatkan data-data atau koordinat-koordinat terhadap sebuah gambar. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah aplikasi Delphi, di mana aplikasi Delphi adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan coding sehingga menghasilkan sebuah gambar yang hampir sama atau menyerupai gambar yang awal yang telah kita sediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembuatan garis dengan menggunakan aplikasi Get Data. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuka file objek yang ingin dimasukkan. Seperti ini, tapi harus dibalik dulu karena dibalik ke bawah dulu karena agar nantinya ketika dipindahkan ke aplikasi Delphi 7 tidak berbeda konsep koordinat yang digunakan oleh Delphi 7. Dan juga hal tersebut dikarenakan koordinat yang digunakan Delphi 7 pada umumnya berbanding terbalik dengan koordinat gambar pada umumnya. Nah, setelah terbalik seperti ini, kita pilih di Get Data, lalu pilih File, lalu Open Image. Setelah itu pilih objek yang akan dipilih. Nah, setelah seperti ini, kita memilih tool dengan tool Point Capture Mode agar memudahkan untuk memilih garis-garis yang akan dibuat. Kita klik
Lalu klik seperti ini agar memudahkan. Nah, setelah seperti ini, untuk menandai titik-titik, lalu pilih operation, terus set default access. Setelah itu muncul data-data yang ini adalah data-data yang akan dipindahkan ke Excel. Yang selanjutnya akan dibawakan dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harninda Wulandari, NIM S1S1180019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan Excel dalam pembuatan grafika karakter. Nah, baik, di sini langsung saja. Di sini ada kolom A dan kolom B. Fungsi dari kolom A dan kolom B ini adalah untuk memasukkan nilai. Nah, kemudian di kolom D ini kita akan mengisi dengan kanvas, poligon, Oke, terus poin. Ini adalah rumus dari codingan tersebut. Ini memang sudah permanen isinya. Nah, kemudian untuk kolom E ini adalah hasil dari nilai A. Begitupun juga kolom F hasil dari nilai B. Maka di kolom G ini kita akan isi koma. Kolom H adalah hasil nilai juga. Dan untuk I ini kita akan bikin untuk penutupnya. Penutup dari codingan ini, codingan kanvas poligon. Di sini akan kita isi dengan tutup kurung dan koma. Nah, misalnya di kolom A ini kita akan isi dengan angka 0, begitupun juga dengan untuk kolom B. Nah, untuk mendapatkan nilai dari kolom E ini, maka kita akan mengisi sama dengan, dan kita akan mendrag nilai dari A. Maka secara otomatis akan muncul A1. Kemudian di kolom E ini kita akan mengisi dengan tambah 10. Mengapa tambah 10? Karena ini adalah rumus dari codingan Excel. Nah, kita akan enter, maka akan mendapatkan nilai 10. Mengapa nilai dari 10? Karena di sini adalah nilai 0. Misalnya jika di sini adalah nilai 1, nah maka di sini akan menghasilkan 11 karena 1 tambah 10 dari rumus tersebut maka akan menghasilkan 11. Nah, di sini begitupun juga di kolom F kita akan mengisikan sama dengan, kita drag di kolom B, kemudian kita tambah 10. Enter, maka akan menghasilkan nilai 10. Nah, demikianlah tutorial dari penggunaan Excel dalam membuat sebuah karakter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mega Putri, NIM S1S1180037. Saya dari kelompok 7 untuk mata kuliah Grafika Komputer kelas ganjil. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial membuat gambar 2 dimensi menggunakan aplikasi Delphi 7 dengan bantuan aplikasi Get Data. Baik, langsung saja. Ini adalah contoh gambar yang akan kita buat. Terus kita cari gambarnya.
Nah, yang ini gambarnya harus dibalik dulu seperti ini. Jadi ini gambar aslinya, kemudian kita edit menjadi seperti ini. Kita balik dulu gambarnya. Nah, inilah yang akan kita pakai. Yang akan kita gambar menggunakan aplikasi Get Data. Nah, ini adalah file Excel untuk memasukkan datanya nanti. Nah, ini adalah aplikasi Get Data, kita open image, terus kita cari gambar yang akan kita buat. Nah, inilah gambarnya, terus kita pilih, kita buka. Lalu kita klik operations, terus set default access untuk memunculkan sumbu X dan Y. Terus kita pilih add line, kita pilih clouds polyline. Kemudian kita klik ini, terus kita buat pertama background-nya. Kita klik saja, maka akan terbentuk garis. Kita klik dulu ya, lalu akan terbentuk garis. Nah, kemudian angka-angka yang ada di sini, terus kita copy datanya, kita copy ke file Excel. Kita copy ke sisi sini. Nah, terus ini kita select dulu. Kita select. Terus kita tarik ke bawah. Maka akan nilainya akan muncul secara otomatis. Ini kalau kita copy, kita buka aplikasi DLP7-nya. Pertama di formnya kita tambahkan dulu button. Kita tulis 25% karena kita membuat bagian rambut dan backgroundnya dulu. Terus kita klik, lalu kita copy datanya ke sini. Di sini kita buat codingannya, kita tambahkan garis siku-siku sama tanda petiknya. Tidak, ini tuh ada ini harusnya, tapi nonton punya Abil weh, bingkel. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan codingan lagi untuk bagian warnanya. Astaga, kenapa harus begini? Nah, setelah itu kita jalankan, kita coba run. Kita coba run dulu. Lalu
Pertama kita buat dulu gambar backgroundnya, kita pilih add line lalu close polyline. Terus kita klik di ujungnya. Oke, ke sini. Nah, kemudian data yang ada di sini, angka-angka data yang ada di sini kita copy ke file Excel tadi. Pertanyaan kita hapus dulu. Terus kita pindahkan data tadi ke sini. Ini kita hapus dulu. Lalu kita select kembali, select. Ini dihapus, kita pindahkan ke sini, oke. Dan data yang tadi tuh kita pindahkan ke Delphi servernya. Lalu kita coba running. Lalu kita coba running, oke. Terus kita klik, maka backgroundnya akan muncul. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian rambutnya. Kita klik lagi operations, lalu add line. Pilih close polyline. Kemudian kita buat bagian rambutnya, garis-garis luarnya. Langsung saja kita klik sehingga terbentuk sesuai yang digambar. Di sini maaf kurang rapi karena masih cepat. Jadi usahakan untuk buat serapi mungkin. Kita gabungkan titik-titiknya seperti ini. Nah, oke, setelah dibuat begini, kita copy kembali data yang ada di sini. Kita copy, kita masukkan kembali ke file Excel-nya. Kita taruh bagian bawah sini untuk pisahkan dari background-nya. Terus ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini lagi. Oke, setelah rambutnya, kemudian kita buat lagi yang seperti ini, garis-garis untuk bayangan rambutnya. Kita pilih lagi add line, lalu close polyline. Terus kita buat yang ini untuk bayangan yang di dalam rambutnya ini. Seperti yang ini, kita buat yang ini. Caranya sama seperti yang tadi waktu membuat garis luar rambutnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal kita copy-copy saja. Untuk ini nanti akan muncul secara otomatis. Lalu kita masukkan datanya tadi itu ke dalam sini LP7-nya. Di sini kita berikan keterangan bayangan 2 untuk bayangan rambutnya, kita berikan keterangan supaya kita bisa bedakan. Lalu kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini untuk rambutnya, garis-garisnya.
Baik, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar menggunakan aplikasi Delphi dengan bantuan Get Data. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi di sini awalnya kita ke operations dulu, lalu kita membuat garis baru, kita gunakan close polyline. Nah, di sini kita awali dengan memberi titik pada bagian telinganya ya. Nah, jadi seperti ini. Kita beri titik seperti ini. Jadi pemberian titiknya itu berurutan ya, nggak langsung melangkah ke tempat lainnya, tapi harus mengikuti bentuknya secara berurutan. Jadi seperti ini bagian rambutnya ya. Sedangkan itu garis yang biru itu untuk garis rambutnya. Nah, yang kita buat sini adalah menggunakan garis warna kuning untuk bagian wajahnya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan copy titik-titiknya yang telah kita buat, lalu kita pindahkan ke Excel. Nah, kita kopas di sini. Seperti ini, lalu kita copy rumusnya juga, codingannya. Nah, untuk yang bagian ini kita kopas lagi sampai sini. Sampai titik terakhir. Lalu kita copy, Ctrl C, lalu ke Delphi. Nah, di sini sebelumnya kita akan membuat button baru dulu ya, untuk bagian wajahnya. Kita ubah labelnya jadi 50%. Nah, 50% ini dia akan muncul bagian wajahnya. Kita kopas, lalu bagian terakhirnya kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan komentar ya, agar mudah dikenali. Di sini kita tulis wajah. Tuh. Lalu kita copy warnanya agar dapat dilihat garisnya. Oke, langsung saja kita run. Nah, tampilannya kan seperti ini ya, kalau 50%. Sedangkan jika digabung dengan 25% seperti ini. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita akan menggambar bagian mata. Kalau kita buat garis baru terlebih dahulu, kita buat garis baru lagi ya, tidak menggunakan garis yang sebelumnya. Nah, garis ini khusus untuk menggambar mata. Gini. Jadi titiknya dia cukup sederhana. Cuma seperti ini, kotak seperti ini. Kita kopas titiknya, lalu pindahkan ke Excel. Nah, seperti ini. Jadi yang kita copy itu cukup sampai titiknya. Sampai di mana titiknya berakhir. Nah, ini kita cari untuk yang button 2.
kita akan kopas di bagian mata. Jadi ini codingan sebelumnya itu salah ya, kita ulang. Nah, seperti ini. Untuk terakhirnya kita ubah jadi ini ya, pakai balas kurung titik koma. Gitu. Jadi ini khusus untuk mata bagian kiri. Kita run. Nah, tampilannya kan seperti ini. Jadi matanya udah muncul ya. Udah muncul. Selanjutnya, tunggu dulu. Selanjutnya kita buat line baru lagi. Klik OK. Nah, di sini kita akan buat untuk mata yang sebelahnya. Kita copy poinnya, titik-titiknya, lalu pilihkan ke Excel, sorry, ke Excel. Nah, kita copy hasilnya ini ya, dipindahkan ke Delphi. Pindahkan ke Delphi. Nah, seperti ini. Kita ubah lagi ya, terakhirnya ikuti yang sebelumnya. Kita coba run. Nah, maka tampilnya seperti ini. 50% kan? Jadi udah lengkap dengan matanya. Oke. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran bagian menggambar wajah karakter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Lanjut, kita buat untuk badannya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita klik saja seperti itu. Kita buat untuk bajunya. Oke, kita buat sedetail mungkin dengan mengikuti gambar yang ada. Oke, kemudian kita copy ini, Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke Excel yang sudah dibuat rumusnya. Tinggal paste saja. Kemudian kita hubungkan dengan rumus yang ada. Tarik ke bawah. Nah, ini kita copy. Terus nanti data ini kita kasih masuk ke Delphi dengan codingannya. Nah, sekarang di sini kita tambah buttonnya untuk bagian badannya. Oke. Nah, kita paste di sini. Jangan lupa ditutup. Oke, kita copy dulu canvas pen-nya. Ini yang fungsinya untuk garis outline-nya. Jadi dia pakai warna RGB. Jadi 00 dia. Run. Oke. Nah, kita klik tujuan. Nah, ini dia untuk bagian bajunya sudah jadi seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita semua ini sudah dibuat garis-garisnya, kita ikuti semua. Kemudian ini semua codingannya, kita save data-datanya, titik-titiknya. Pokoknya kita semua harus dibuatkan titiknya, biar bayangannya kita buatkan juga titiknya. Kemudian pindahkan semua ke di sini. Kemudian kita coba run. Nah, di sini kita copy dulu semua. Nah, ini sudah saya copy semua codingannya. Dari rambut sampai bajunya, bayangannya, sudah semua. Caranya seperti itu tadi yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Oke, kita run. Nah, ini semuanya sudah jadi. Oke, untuk pewarnanya nanti dilanjutkan oleh teman saya. Cukup dari saya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pewarnaan, di mana kita akan mencoba mewarnai garis-garis ataupun gambar atau sketsa yang telah kita buat, yang telah dibuat oleh teman-teman saya di materi-materi sebelumnya. Nah, untuk membuat sebuah gambar yang sangat otentik dengan gambar contoh kita akan menggunakan bantuan dari website yang bernama
imagecolorpicker.com. Nah, di sini kita akan mengupload gambar yang kita gunakan sebagai acuan penggambaran kita. Lalu cukup dengan mengarahkan pointer mouse kita untuk memilih pixel mana yang ingin kita jadikan warnanya. Nanti otomatis warnanya akan muncul pada bagian sini. Misalnya kita mau menggambar rambut, jadi kita pilih pixel yang ada sekitaran rambut, lalu kita pilih dan kita copy bagian ininya, RGB beserta nilai RGB-nya. Copy. Lalu kita masuk ke bagian codingannya. Kita ke bagian codingannya. Lalu seperti yang sudah dilihat di sini sudah ada contohnya. Di sini kita akan mencoba menambahkan di gambar rambut. Adapun perintah yang kita pakai atau fungsi yang kita pakai itu yaitu canvas.pen.color. Itu dia untuk fungsi yang mengatur warna dari garisnya. Sedangkan canvas.brush.color itu yang di dalam garisnya. Tuh. Lalu silakan langsung masukkan RGB yang sudah kita copy tadi. Masukkan ke gambar RGB yang sudah kita copy tadi di sini karena rambut yang kita mau buat. Lalu kita Ctrl V, lalu titik koma dan kita coba jalankan. Ketika dijalankan, nanti jika warnanya sudah lengkap semua, ini adalah yang bagian ini adalah gambar aslinya. Jika kita coba klik tombol warna nanti kemungkinan sudah lebih mirip walaupun tidak sempurna karena ini dibuat berdasarkan programnya saja. Kurang lebih gitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tips dan trik dalam membuat gambar 2 dimensi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Misalnya seperti terkadang ada yang membuat gambar seperti ini. Jadi dia membuat titik misalnya untuk membuat mata dia buat satu persatu seperti ini. Nah itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi sebenarnya ada cara mudah yaitu dengan cara kita coba menghapusnya. Jadi bisa dengan kita membuat garis keliling seperti ini. Lalu setelah selesai ya, misalnya seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita bisa berikan warna hitam atau warna putih sebagai backgroundnya. Jadi nanti adapun yang lain seperti mata, ataukah hidung, atau telinga, ataukah rambut, itu jadi seakan-akan seperti kita menempelkan gambar tersebut. Jadi misalnya kita buat untuk bagian mata, lalu kita berikan warna. Nah, jadi dia akan terlihat seperti kita menempelnya. Jadi itu bisa mengurangi kesalahan. Ya, mengurangi sedikit dari kesalahan kita. Kemudian juga untuk masalah pewarnaan. Kita bisa menggunakan paint untuk melihat dari RGB-nya. Misalnya kita memasukkan gambar yang tadi, kita cari filenya. Di sini. Jadi kita bisa menggunakan ini color picker. Misal kita mau melihat warna bajunya, kita klik, lalu kita klik edit color, lalu ini warna RGB-nya bisa kita kopikan ke codingan seperti itu. Kemudian juga untuk masalah tampilan. Jadi sebenarnya sebelum kita
membuat gambar ini terlebih dahulu harus kita flip agar hasilnya juga tampil seperti ini. Karena kalau misalnya kita akan membuat gambar dalam gambar utuh seperti ini, ketika gambarnya kita ekspor maka dia akan terbalik. Jadi kalau kita mau membuat, kita harus flip. Jadi ini kita harus flip seperti ini. Kita maaf salah. Pertama kita cerminkan dulu seperti itu, lalu kita balik, lalu kita save. Lalu inilah yang kita masukkan ke dalam get data seperti itu. Kemudian juga dalam codingan dia hanya bisa untuk poin, dia tidak bisa menampung lebih dari 1000 poin. Jadi ketika kita membuat titik maka kita jangan membuatnya terlalu rapat seperti ini. Misalnya kita hapus dulu. Kita jangan membuatnya terlalu rapat seperti ini, melainkan kita bisa membuat jarang-jarang seperti ini. Karena dia hanya bisa menampung 1000 poin dari codingan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.